فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-15 berkaitan dengan rukun-rukun iman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka kemudian beliau menjawab dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Dan ini akhwan adalah salah satu metode dalam menjelaskan suatu hal, mendefinisikan suatu perkara dengan menyebutkan perkara yang terpenting yang menjadi penyusunnya. Seperti ketika Nabi ditanya tentang Islam, maka beliau menyebutkan rukun-rukun Islam. Dan ketika ditanya tentang iman, demikian pula beliau menyebutkan rukun-rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan di sana ada metode yang lain dalam memberikan suatu pengertian akhwan, yaitu dengan misal, dengan memberikan contoh. At-ta'rif bil misal, memberikan pengertian dengan menyebutkan contohnya. Ini juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika ditanya tentang syirik asghar, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu syirik kecil wahai Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riya. Tentunya di sini kita ketahui bahwasanya riya itu bagian dari jenis syirik kecil atau contoh dari sekian banyak syirik-syirik kecil. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita bahwasanya di antara salah satu metode dalam memberikan pengertian adalah dengan menyebutkan contohnya. Adapun di kalangan mutaakhirin, terutama dari kalangan usuliyin dan yang lainnya, yang mereka berdalam-dalam dalam masalah definisi suatu perkara, yang terkadang malah dengan definisi-definisi tersebut menjadikan sulit untuk dipahami. Ini yang dicela oleh para ulama. Karena fungsi dari memberikan suatu definisi, memberikan suatu pengertian adalah apa? Untuk memperjelas agar kita tergambar perkara yang mau didefinisikan itu apa. Tapi kalau definisi malah menjadikan semakin ruwet, ini tentunya tidak menghasilkan tujuan yang diinginkan. Baik. Adapun terkait masalah iman, definisi tentang hakikat iman itu apa? Disebutkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman hakikatnya adalah apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan
wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ini hakikat iman yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Iman yaitu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, karena harus seorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sebagai ungkapan keimanan dia. Karena tidak mungkin seorang dia dihukumi beriman dalam keadaan dia mampu berucap tanpa ada yang melarangnya, kok kemudian dia enggak mau berucap. Aku tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi aku beriman. Bisa tidak seperti ini? Diterima tidak seperti ini Muhammad aja? Tidak diterima. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang yang tidak bisu dan tidak ada hal yang menghalangi dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadah, kok kemudian dia enggan mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia tidak dihukumi musyrik. Nah, ini qaulun bil lisan, harus diucapkan. Kemudian wa'tiqadun bil janan, dan keyakinan dengan hati. Karena sekedar ucapan dengan lisan kalau tidak diyakini dengan hati, ini juga tidak dikatakan iman. Harus ada i'tiqad, ada keyakinan di hatinya. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan menggunakan anggota-anggota badan. Sebab seorang kalau sudah mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, kok kemudian anggota tubuhnya enggan untuk melakukan amalan-amalan yang diperintahkan, maka ini juga tidak dikatakan seorang yang beriman secara sempurna. Makanya ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya iman harus terkumpul padanya tiga unsur ini. Harus terkumpul tiga unsur yang telah disebutkan tadi. Apa tadi Muhammad Raka? Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Baik. Karena amalan dengan anggota badan ini merupakan bukti keimanan yang ada di hatinya. Baik. Kemudian ahli sunnati wal jamaah juga meyakini terkait masalah iman, bahwasanya iman yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Iman itu mengalami penambahan ketika seorang hamba melakukan ketaatan. Ketika hamba semakin banyak pengetahuan dan pengenalannya terhadap Allah, ini juga akan semakin bertambah iman. Dan sebaliknya, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman itu akan berkurang dengan mentaati syaitan. Mentaati syaitan mengurangi iman, bahkan bisa menghilangkannya, sebab syaitan tidaklah memerintahkan kecuali pada perbuatan buruk, perbuatan kemaksiatan, perbuatan keji dan kemungkaran. Apa dalilnya? Hendaknya syukran, yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu tidak pernah memerintah kepada yang baik. Makanya kalau mentaati syaitan, mesti dia akan berkurang terus keimanannya. Nah, barakallahu fiikum. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menghantu-hantui kalian dengan kefakiran. Makanya orang ikhwan kalau pikirannya yang ada adalah ketakutan dengan kefakiran. Saya ingin melakukan salat padahal para pembeli masih banyak. Kemudian khawatir kalau meninggalkan pembeli demi sholat nanti
rezekinya macet, tidak ada lagi yang membeli. Ini orang yang terkena apa? Terkena tipuan dari syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu senantiasa apa? Menjanji-janjikan untuk kalian kefakiran, dihantu-hantui kita ini dengan kefakiran oleh syaitan. Sehingga banyak manusia takut fakir ketika ingin melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Tidak berani menutup tokonya demi menunaikan salat berjamaah. Tidak berani mengeluarkan zakat karena khawatir berkurang dan menjadi melarat. Tidak berani untuk mengeluarkan hartanya demi bersedekah karena khawatir hartanya berkurang dan seterusnya. Ini karena apa? Karena tipuan syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian kepada perbuatan keji. Jelas. Ayat yang lain tadi dengan lafaz innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ini juga sangat jelas menunjukkan apa? Hasar, bahwasanya yang diperintahkan oleh syaitan itu ya hanya perbuatan buruk saja dan perbuatan kekejian. Ayat yang lain apa Hudzaifah? Had. Baik, ahsan. Ayat di surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Nah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya siapa saja mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguh syaitan itu akan memerintahkan pada perbuatan keji dan mungkar. Maka tidak boleh sama sekali kita ikhwan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena berakibat berkurangnya iman. Baik, ini iman dilihat dari sisi hakikatnya. Naam, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atil ar-rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Adapun pengertian iman dengan menyebutkan rukun-rukunnya, maka sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita ambil pada pertemuan yang lalu tersebut. Ada berapa rukun hendak ya Raihan? Ada 6 rukun. Apa saja yang pertama? Baik, itu 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, serta beriman terhadap hari akhir dan beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-16. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, babu kaifa yadhuqul mu'minu ta'mal iman. Bab tentang bagaimana orang yang beriman itu bisa merasakan rasa manis dan lezatnya iman. Karena iman, setelah kita ketahui definisi dan rukun-rukunnya, kawan, ternyata iman itu ada rasa lezatnya. Iman itu ada rasa manisnya. Sehingga kapan saja seorang telah mendapatkan lezatnya iman, maka dia tidak ingin sama sekali untuk melepas keimanan tersebut. Dia tidak ingin meninggalkan keimanan walaupun harus mempertaruhkan harta maupun nyawanya. Sebagaimana hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim
Ketika mereka betul-betul telah merasakan lezatnya iman, mereka tidak peduli apa yang mereka dapati setelah itu berupa ujian-ujian dan gangguan-gangguan. Bilal, ketika beliau masuk Islam, padahal beliau adalah seorang budak, tidak menghalangi untuk beliau berislam. Maka ketika diketahui keislamannya, dia disiksa, dibawa ke terik panas matahari, ditelentangkan di atas pasir yang panas. Kita melangkah saja, ikhwan, kalau berjalan di padang pasir di saat terik, luar biasa panasnya. Nah, bisa-bisa melepuh kaki itu. Nah, dia ditelentangkan, kemudian di atasnya diberi batu, Mas. Siksaan demi siksaan dirasakannya. Tapi hal tersebut tidak menjadikan beliau surut dari keimanan. Kenapa? Karena telah betul-betul merasakan lezatnya iman. Kelezatan tersebut dan rasa manis tersebut tidak ingin dilepas. Sebagaimana pula sahabat yang lain sampai rela untuk mati, seperti seorang syahidah pertama di dalam Islam yang disiksa ditombak dengan sangat kejam. Siapa wanita syahid pertama di dalam Islam? Ali. Wanita yang mati syahid pertama kali di dalam Islam. Sumayyah, ibu dari Ammar ibnu Yasir. Nah, Sumayyah, beliau ini wanita yang mati syahid pertama kali dalam masa keislaman, ibu dari sahabat yang mulia Ammar ibnu Yasir. Disiksa, ditombak sampai mati. Tapi karena iman telah betul-betul menancap di hatinya dan dia telah merasakan betapa lezatnya keimanan itu, beliau tidak ingin melepasnya walaupun disiksa. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Nah, seperti Suhaib yang demi menyelamatkan dirinya, nah, dia rela semua harta yang ada di kota Mekah diserahkan kepada orang-orang kufar Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang mukmin bisa meraih kelezatan iman tersebut? Itulah yang disebutkan dalam hadis yang ke-16 ini. Qala hafizahullah ta'ala 'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Rawahu Muslim. Dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Siapa beliau ini? Kedudukannya atau hubungannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman, beliau paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan dan mencintai beliau. Dan mungkin tergambar dalam benak kita yang namanya paman Nabi ini seperti apa? Keterpautan umur seperti ayah dan anak. Tapi ternyata kawan, antara Abbas bin Abdul Muttalib dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaut umur cuma 2 tahun. Nah, Abbas lebih tua 2 tahun dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ibunya namanya Nutailah bintu Janab. Ini butuh kita sebutkan karena pada wanita ini ada hal penting berkaitan dengan Ka'bah. Ibu dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa namanya tadi, Arif?
Nutailah, bukan Nutella. Nutella itu permen, Baik. Nutailah bintu Janab. Beliau adalah wanita Arab pertama kali yang memberi pakaian untuk Ka'bah dengan sutra. Jadi sebelumnya Ka'bah tidak ada kisahnya, tidak ada pakaian dari sutranya, tidak ada yang menutupinya. Ya. Karena Ka'bah itu kan bangunan. Nah, yang pertama kali, memberikan apa? Memberikan penutup untuk Ka'bah dengan sutra adalah ibu dari Abbas ibn Abdul Muttalib ini, Nutailah bintu Janab. Sebabnya apa, kawan? Sebabnya yaitu ketika Abbas masih kecil dia hilang. Hilang. Namanya ibu kehilangan anak. Tentu sesuatu yang sangat berat. Maka dia pun bernadar. Apabila bisa menemukan Abbas, maka dia akan memberikan pakaian untuk Ka'bah. Baik. Maka ketika Abbas ketemu, akhirnya apa? Beliau pun membuat untuk Ka'bah tadi. Diberi kain penutup dari sutra. Kemudian terus menerus sampai zaman kita, yang setiap tahunnya diganti. Kapan penggantian pakaian Ka'bah ini? Kapan diganti? Inda Bapak. Kapan waktu digantinya Kisa'ul Ka'bah? Siapa masih ingat? Kapan Hamzah? Diganti akhwan kebiasaannya pada awal bulan Muharram. Baik. Ini diganti di tanggal 1 Muharram. Baik. Kok bisa sampai pada pembahasan Kiswatul Ka'bah ini? Kenapa tadi kita bahas apa hubungannya, Jabir? Membahas tentang Abbas. Baik, ibunya bernama Nutailah bintu Janab. Beliaulah yang pertama kali memberikan kiswah untuk Ka'bah dari sutra. Baik. Dan Abbas ini akhwan, ketika Bai'ah Aqabah beliau ikut hadir. Berarti di masa kekufuran pun beliau sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal penting, termasuk dalam Bai'ah Aqabah. Walaupun saat itu beliau belum menunjukkan keislamannya, tapi pembelaan bagi keponakannya. Saya menghadiri Bai'ah Aqabah ketika kaum Ansar membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena beliau masih bersama dengan orang-orang kufar Quraisy sepeninggal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika perang Badar beliau dipaksa untuk ikut perang Badar bersama pasukan musyrikin. Jadi ketika perang Badar beliau terpaksa ikut perang di barisan orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala pada semua ketetapannya padanya hikmah. Dalam peperangan tersebut alhamdulillah beliau selamat dan termasuk dalam deretan yang ditawan. Kemudian menebus dirinya. Karena saat itu terjadi sedikit khilaf. Bagaimana tawanan-tawanan perang Badar ini, apakah mau dibunuh atau mereka boleh ditebus? Abu Bakar dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk diberi kesempatan untuk ditebus. Ya, saat itu Umar berkeinginan untuk apa? Dibunuh saja gembong-gembong Quraisy. Akhirnya ditetapkan boleh untuk ditebus, termasuk Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menebus dirinya dan lepas dari tawanan. Kemudian masuk Islam ikhwan secara terang-terangan menjelang Fathu Mekah. Karena Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah, sedangkan Abbas sudah berangkat dari Mekah menuju ke Madinah untuk bergabung dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyertai Rasulullah SAW dalam Fathu Mekah, menyaksikannya. Demikian pula dalam peperangan Hunain ikut bersama Nabi SAW. Dikedepankan oleh Nabi SAW dalam permusyawaratan, dan juga kaum muslimin, para sahabat, bahkan sepeninggal Nabi SAW tetap memuliakan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sampai-sampai ketika istisqa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, dulu ketika Nabi SAW masih hidup, kami minta kepada Nabi untuk berdoa, minta diturunkan hujan. Namun setelah wafatnya Nabi, maka beliau pun minta kepada paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa istisqa. Baik. Ini tentang Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang meninggal 2 tahun sebelum wafatnya Utsman. Berarti beliau mengalami masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Akan merasakan rasa lezat dan manisnya iman siapa? Man radiya billahi rabbah, orang yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan ridha Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulah, dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kalimat ini ikhwan sekilas mudah, ya kan? Oh, intinya untuk bisa merasakan lezatnya iman, kita harus apa? Memenuhi 3 perkara ini. Ridha Allah sebagai Rabb kita, yang kedua ridha Islam sebagai agama kita, dan yang ketiga ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Cuman yang butuh kita ketahui, keridhaan ini maksudnya apa? Apakah cuman sekedar ucapan, aku mengakui Allah sebagai sesembahanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku? Bukan hanya itu saja. Karena ar-ridha yang dimaksud di sini ikhwani fillah yaitu al-qanaah. Baik, qanaah yaitu mencukupkan diri dengan hal tersebut. Baik, mencukupkan diri, kemudian apa? Tidak memilih yang lain. Makanya di antara yang menjelaskan keridhaan ini dengan bagus yaitu apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Baik, Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya ridha yang dimaksud di sini terbagi menjadi 2 jenis. Ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, dan ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ini ada 2 jenis keridhaan. Yang pertama, akhwan, al-awal ridha am, keridhaan yang sifatnya umum.
Keridhaan yang sifatnya umum yaitu wa huwa alla yattakhidha ghairallahi rabba wala ghairal islami dina wala ghaira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Keridhaan yang umum ini yaitu dengan tidak menjadikan selain Allah sebagai Rabbnya dan tidak menjadikan selain Islam sebagai agamanya. Nah, juga tidak menjadikan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai rasulnya yang dia panuti. Nah, untuk keridhaan yang umum ini tidak boleh seorang muslim pun kosong darinya. Bahkan tidak sah keislaman tanpa keridhaan tersebut. Keridhaan yang sifatnya apa tadi? Umum. Keridhaan yang sifatnya umum berarti apa? Dengan harus dia apa? Menerima Allah sebagai Rabbnya, tidak mencari Rabb yang lain. Menerima Islam sebagai agamanya, tidak mencari agama selain Islam. Demikian pula menerima Nabi Muhammad SAW Rasulnya, tidak mencari Rasul yang lain untuk dia ikuti dan panuti. Baik. Makanya setiap Muslim mereka apa? Berserikat dalam keridhaan yang sifatnya umum ini. Baik, adapun jenis ridha yang kedua adalah ridha khas, yaitu ridha yang khusus. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis. Ridha yang kapan saja seorang muslim mukmin mewujudkan keridhaan tersebut, ikhwan, dia akan betul-betul merasakan lezatnya iman. Baik. Apa kata Imam Al-Qurtubi terkait ridha al-khas? Wa huwa ma taqaddama bayanuhu biridha billah. Nah, ridha yang khusus yaitu apa? An yaktafiya billahi wa lam yatlub ma'ahu ghairah. Yaitu dia mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak mencari bersama dengan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari dan beribadah kepada yang lain. Fayarda bihi mudabbiran wa yarda anhu fima qada wa ma syara'. Sehingga dia ridha, dia nerima dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ridha dengan pengaturan terhadap semua urusan-urusannya dan ridha dengan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disyariatkan. Nah, ini kalau kita perhatikan sesuatu yang tidak ringan. Nah, ridha dengan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak protes. Kenapa kok disyariatkan demikian? Kenapa harus mengeluarkan zakat bagi yang telah mencapai nisab dan haul dan seterusnya? Ini menunjukkan ketidakridhaan, tapi dia betul-betul harus menerima ketetapan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, sebagaimana pula menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan, yang baik maupun yang buruk. Ini masuk dalam ar-ridha billah. Nah, di sini yang terkadang manusia betul-betul diuji. Bagaimana ridhonya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan apa? Dengan takdir yang buruk untuknya. Baik, apakah itu dengan hilangnya sebagian harta atau hilangnya sebagian orang-orang yang dicintai? Yang itu sesuatu yang pasti sebagai ujian, karena Allah Subhanahu wa taala katakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Sungguh betul-betul kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa lapar, sedikit dari rasa takut, sedikit dari kurangnya harta, kurangnya jiwa, yaitu ada yang meninggal, atau sedikit dari hasil panen, buah-buahan, tanaman-tanamannya berkurang hasilnya. Nah, di sini
diuji apakah kita betul-betul ridha Allah sebagai Rabb kita, Allah yang mengatur urusan kita. Termasuk juga apa? Nah, bagi orang tua ujian yang besar adalah apa? Meninggalnya anak sebelum dirinya. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, seorang yang betul-betul bisa mewujudkan hal ini, mewujudkan keridhaan dengan ketetapan Allah yang berat itu. Sebagian orang tua, ketika anaknya sakit terkadang, nah mereka sampai apa mengatakan, nah ya yang sakit, nah dirinya saja, jangan anaknya. Padahal lebih bagus untuk dia mengucapkan, ya semoga diberi kesembuhan, tidak perlu untuk apa? Untuk memilih dirinya yang sakit. Karena afiah keselamatan jauh lebih utama, karena nikmat yang tidak ada tidak ada buruknya adalah apa? Adalah al-afiyah. Tapi ini contoh banyak mereka-mereka yang terkadang lisannya kurang tertata tadi, meminta berdoa kepada Allah agar disembuhkan anaknya, tapi kemudian apa seakan-akan kalau hanya meminta saja Allah tidak mengabulkan, akhirnya meminta untuk apa? Dipindahkan sakit pada dirinya. Setelah sakit bingung sendiri, ya kan? Maka jangan sampai orang tua seperti itu. Minta untuk kesembuhan, minta afiah untuk dirinya. Apalagi kalau apa? Sampai diuji dengan meninggalnya anak. Tapi bagi orang yang beriman, maka kewajibannya adalah bersabar, dan lebih dari itu untuk bisa mendapatkan manisnya iman dengan ridha. Sebagaimana dalam hadits Abi Musa, idza qubida waladul abdi qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am. Fayaqul qabattum thamarata fuadihi fayaquluna na'am. Faqala Allah Ta'ala madza qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja'. Fayaqulu Allah Ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuha baital hamdi. Hadits yang agung. Allah Subhanahu wa taala bertanya ketika anak seseorang meninggal, Allah bertanya kepada malaikatnya, bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk menunjukkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kalian telah mengambil anak hambaku? Maka para malaikat mengatakan iya. Kalian telah mengambil buah hatinya? Malaikat menjawab iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang dikatakan oleh hambaku itu ketika anaknya meninggal? Maka malaikat menjawab hamidaka wastarja', dia memujimu dan mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, bangunkanlah untuknya sebuah rumah di surga, dan namakanlah rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Sebabnya apa? Sebab karena keridhaan dia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam apa? Man radhiya billahi rabbah. Orang yang seperti ini betul-betul akan merasakan manisnya iman. Ujian yang berat tersebut yang sebagian manusia mungkin ketika tidak ada iman bisa apa? Gila, kawan. Ada beberapa orang sebab gilanya apa? Karena meninggalnya anak. Kenapa? Karena tadi lemah imannya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kemudian wabil islami dina. Baik. Maksudnya apa? Nah, pada penjelasan Imam Al-Qurtubi tentang ar-ridha yang khas, ridha yang khusus terkait wabil islami dina, yaitu wala yas'a fi ghairi tariqil islam jahidan fi suluki hadzal tariqil mustaqim. Yaitu dia tidak beramal pada selain jalan Islam. Dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam upaya menampaki jalan yang lurus tersebut. Nah, ketika mengatakan wabil islami dina, maka dia tidak melakukan langkah-langkah di dunia ini, ya kawan, kecuali apa?
kecuali di atas jalan Islam. Senantiasa bertanya, ini halal atau haram? Nah, taib, ini dari Islam atau dari orang-orang kufar? Ini dibolehkan tidak pada agamaku? Demikian orang yang betul-betul ridha Islam sebagai agamanya. Nah, karena agama ini akhwani fillah mencakup semua aspek kehidupan kita. Tidak boleh seorang muslim berpola pikir seperti orang-orang kufar dan yang diserukan oleh mereka untuk kita ikut pemahaman sekuler, memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari kita. Agama itu ya hanya ketika di masjid, ketika ibadah. Selain itu tidak perlu bawa-bawa nama agama sudah. Ini seruan orang-orang kufar. Adapun muslim mukmin, maka dia harus senantiasa membawa agamanya pada setiap kondisi dia. Bahkan ketika dia berada di dalam kamar mandi, di dalam WC-nya, dia juga harus tetap mengingat bagaimana aturan agama. Mau cebok, dia ingat aturan agama, tidak boleh pegang pakai tangan kanan. Aturan agama lengkap. Taib, tangan kanan tidak boleh. Taib, karena haram. Ketika kencing kok pegang dengan tangan kanan, haram. Tidak boleh kemudian seorang muslim mengatakan masalah kencing saja bawa-bawa agama. Nah, ini bukan seorang yang betul-betul ridha Islam sebagai agamanya. Baik, dalam jual beli ini ujian. Baik, untuk seorang betul-betul ridha Islam sebagai agamanya, tunduk kepada aturan Islam. Ini haram, ya tinggalkan. Riba haram, tinggalkan. Jual beli dengan menyembunyikan aib padahal dia ingin barang itu cepat laku. Dia tahu itu ada aibnya. Kalau aku sebutkan aibnya tidak laku-laku. Nah, tapi tahu Islam mengajarkan untuk apa? Untuk seorang tidak menyembunyikan aib pada barang dagangannya. Maka jelaskan. Yakin ketika dia menjelaskan padanya keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya rezeki. Kalau tidak dari jalan itu, mesti ada dari jalan yang lain. Naam. Adapun wa bi Muhammadin Rasulah, untuk ridha yang umum jelas bahwasanya dia tidak memilih selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Rasul yang dia panuti. Karena beliaulah rasul kita. Adapun ridha yang khusus yaitu an yasluka ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syu'uni hayatih. Untuk betul-betul dia menempuh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada semua aspek-aspek kehidupannya. Kita mengaku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, ya apa? Ya, kita harus betul-betul mengikuti, betul-betul ittiba' terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Naam, sebagaimana perintah Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul datang dengannya maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang darinya maka berhentilah. Ini wujud kita ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Ketika beribadah senantiasa yang menjadi tanda tanyanya adalah apa? Apakah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah itu? Ketika mendapati contoh dia tunaikan untuk betul-betul persis seperti yang dicontohkan. Ketika dia tidak mendapati contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ibadah, maka berarti itu bukan ibadah yang benar. Karena kewajiban kita dalam ibadah adalah ittiba', mengikuti, bukan membuat-buat sesuatu yang baru. Maka dari sini kita kata ikhwan, semua mereka yang berbuat kebid'ahan di dalam agama, hakikatnya mereka tidak ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, diakui ataupun tidak diakui, sadar ataupun tidak sadar. Setiap pelaku bid'ah dia hakikatnya
tidak ridha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Nah, maka tidak akan merasakan lezatnya iman. Maka ini penting kawan untuk kita wujudkan. 3 kalimat, 3 perkara. Namun untuk betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan kita agar kita bisa merasakan lezatnya iman. Karena sungguh kalau sudah bisa merasakan lezatnya iman, dia akan berada dalam keadaan yang sangat bagus di kehidupan dunia ini. Itulah hayatan thayyibah. Itulah kehidupan bagus yang Allah janjikan dalam firman-Nya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang beriman, siapa saja yang beramal saleh baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bagus. Kehidupan yang bagus, kehidupan yang dia rasakan lezatnya. Walaupun mungkin dari sisi hal-hal duniawi dilihat oleh manusia dia orang yang terlunta-lunta, orang yang susah, tapi sebenarnya dia merasakan nikmat yang luar biasa pada dirinya. Kelezatan iman yang ada pada dirinya yang dia rasakan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Seperti keadaan para sahabat. Dari sisi duniawi mereka subhanallah, sebagiannya tidak punya baju kecuali 1. Bahkan menjadi amir dia melayani umat. Nah, terkadang tidak hadir, tidak bisa melayani umat. Kenapa? Karena bajunya sedang dicuci, dia tidak bisa keluar. Kalian punya baju 10 ada. Ya kan? Baik. Keadaan mereka dari sisi makanan, perang hanya sehari makan sebutir kurma. Sehari ini dalam perjalanan perang cuman dapat pembagian sehari sebutir kurma. Ketika kurma habis, biji kurmanya cuman diemut-emut saja. Satu biji kurma dimakan, setelah itu ya tinggal bijinya mereka mereka emut. Tapi barakah, dan semua itu tidak menjadikan mereka berkeluh kesah karena telah merasakan lezatnya iman yang tidak bisa ditandingi dengan kelezatan-kelezatan yang lain dari hal-hal duniawi. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih kelezatan iman ini, dan dengan mewujudkan betul-betul keridhaan terhadap Allah, ridha terhadap jalan Islam, dan ridha terhadap bimbingan dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.